Itu totalnya berapa? $1,200. Jadi kalau dari sana ngirimin ke sini. Oke guys, saat ini kita lagi di kediamannya Master of Paper Quality, Mas Idam Khalid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan kita saat ini pengen ngobrol masalah gimana sih jiwa seninya itu muncul. Kalau jiwa seni saya pikir mungkin bakat ya. Bakat. Dari kecil emang suka menggambar. Bahkan dulu waktu SD itu pernah, jadi buku matematika itu saya gambarin, akhirnya orang tua saya dipanggil ke sekolah. Jadi nggak ngarep tugas tapi mak gambar. Iya. Sama menggambar. Apa yang digambar? Wajah orang biasanya. Orang Jadi dulu gambar di tanah, ada saya dulu. Waktu kecil itu gambar kan nggak ada buku gambar. Saya gambarnya di tanah aja. Seperti dulu waktu paling kecil lah. Waktu kan biasanya kan orang kalau seni itu biasanya gambarnya, kalau orang awam sebenarnya kalau jiwanya nggak seni cuma gambar pemandangan, tengahnya matahari, bawahnya sawah-sawah. Betul. Mungkin karena jiwanya jenengan udah lebih ke seni, gambar malah orang. Iya. Biasanya orang kepala orang gitu doang dulu. Terus akhirnya mulai waktu SD itu di buku-buku gitu, ya udah gambarin aja di situ. Kalau keturunan ada nggak ini? Dari seni itu menurun dari siapa? Apa dari kalau keluarga saya, bapak itu juga nggak tahu seni apa bukan, soalnya dia nggak pernah melukis emang keluarga saya. Ibu saya juga nggak pernah melukis. Cuman saya tahu tulisan bapak saya itu bagus, mungkin jiwa seninya dari situ. Tapi nggak tahu kalau dari mbah atau siapa gitu. Nggak tahu. Jadi makanya nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau dari kecil melatihnya tuh gimana? Kan nggak ada tutornya kayak. Ya insting aja. Kalau bakat itu kita punya insting, jadi kita berlatih sendiri, otodidak. Jadi kadang kita melihat seperti karya ini ya, karya A misalnya, kita langsung terpikir di sini tuh anunya cara bikinnya gimana, gimana. Berarti jiwa seni kayak gitu ya? Iya, kayak orang misalnya masakan itulah, kita misalnya mencicipi satu masakan itu, udah langsung tergambar ini bumbunya apa aja gitu loh. Oh iya. Kan saya dulu tuh kecil juga suka gambar. Kecil suka gambar, tapi satu, saya tuh nggak bisa gambar yang nggak ada contohnya. Oh, nggak apa-apa. Berarti kan kurang kayak. Memang kalau kata-katanya orang perlu dididik. Iya. Tapi jangan kalau sampai kan wis udah itunya, maksudnya nggak ada contohnya pun sudah langsung tergambar di sini. Cuman kalau misalnya kalau kita realis misalnya, realis kalau kita nggak pakai contoh atau referensi itu malah susah. Soalnya nanti kalau real itu perlu sesuatu itu seperti nyata, baik jadi bayangan semuanya itu efek lampu itu diperhitungkan. Tapi kalau misalnya lain dekoratif atau apa itu bebas saja. Berarti yang kalau gambar dengan bagusnya itu awalnya itu emang nyontoh atau sudah saya emang nyontoh bisa apa ya? Seni itu bebas kok. Jadi kita nyontoh silakan, nggak nyontoh juga lebih bagus. Soalnya kadang-kadang ada yang orang yang nama besar di bidang seni pernah bilang katanya kalau untuk itu nggak dapat nilai. Jadi kita ulangan nyontek nggak dapat nilai gitu. Tapi biasanya ada nyontek cuma kayak contohnya emblem, nyontek emblem tapi dengan bentuk yang berbeda. Jadi kayak gitu. Bisa. Lah dalam menjalani itu semua, sampai memupuknya gimana? Kan orang seni itu harus belajar, harus melatih jiwa seni terus, kayak gambar terus. Jadi nanti setiap langkahnya itu gimana? Harus diasah sih. Harus diasah terus kalau mau jadi kreativitas itu makin bertambah kalau kita makin sering mengasah gitu. Mengasah. Terus saya sendiri kalau
Ya karena terbentur kebutuhan dulu sih harus kerja ya, harus kerja itu kadang nggak punya waktu untuk berlatih. Jadi tapi cuman di sini tuh apa di kepala atau di suara itu selalu mendorong untuk jadi kadang kita punya ide apa gitu di kepala itu kadang justru malah kepikiran terus, gak bisa tidur gitu. Kan dari awal tuh gambar mungkin di kertas ya. Nah pas merambah ke kanvas itu jangkanya berapa panjang atau mulai kapan? Mulai gambar di kanvas itu ya waktu SMA itu. SMA. Nah, ada ekstra kurikuler menggambar, melukis. Jadi di situ kita diajari cara bikin kanvas, cara menggunakan cat minyak. Paling susah tuh gambar sketsa atau pakai pensil itu atau di kanvas. Ya lebih susah pakai cat minyak kalau dibandingkan pensil ya. Lebih susah pakai cat minyak. Kalau cat minyak itu soalnya kalau misalnya kita keliru menggambar gitu, kita harus nunggu agak kering dulu baru bisa ditindas warnanya. Kalau pensil kan cuma menghapus aja udah beres. Nah kalau kan ada kertas minyak, ada pakai minyak, pakai air, cat air. Ya akrilik atau cat air bisa. Cat air. Itu yang paling gampang. Kalau cat air saya jarang pakai. Kalau buat orang yang katanya sih mudah, tapi menurut saya juga susah juga. Soalnya nyampur airnya. Kadang kebanyakan blubber. Nah iya. Jadi sebenarnya kalau blubber itu justru lebih bagus, jadi ada seninya gitu loh. Cuman ya selama semacam orang kadang kita sulit di medium yang ini, ternyata mudah di medium satunya lagi. Nah untuk memulai seni ini dibuat bisnis, apa dibuat usaha itu mulainya sejak kapan? Sejak 2016 sejak pindah ke rumah ini, jadi mulai fokus untuk melukis. Nah itu penjualan pertama kemana? Penjualan pertama kemana ya? Yang pertama berkeliling itu ke ada pembeli dari waktu pameran. Nah, pameran ada pembeli dari Surabaya. Gambar pertama yang dijual? Gambar pertama dijual bunga waktu itu. Bunga gitu. Iya. Nah dalam awal penjualan tuh kesannya pada customer tuh gimana? Mereka biasanya kan karena seni berkeliling ini masih baru, jadi belum begitu masyarakat di Indonesia ya. Itu mereka ya apa ya suka lah bahwa ini dikira terobosan gitu. Berarti padahal sebenarnya kalau di luar negeri itu udah banyak. Udah mulai terkenal. Berarti awal jual tuh sudah paper wall ya? Apa masih seni lukis? Kalau kanvas sih seni lukis dulu juga banyak sih waktu ya. Oh yang tadi itu kanvas. Iya kanvasnya. Kalau kanvas sudah dari 96 lah. 96. Sudah mulai jual. 96 udah mulai jual. 96. Itu gambarnya paling besar ukuran berapa? Kanvas 90 kali 100. 90 kali 100. Dulu. Dengan budget kalau kayak gitu? Budgetnya waktu itu nggak gitu budget, soalnya kita beli catnya juga catnya mereknya Meris, masih murah lah. Itu mungkin sekitar 30-an, 25. Emang kalau di kesulitan di seni tuh kalau seandainya kita berwirausaha di seni apa yang susah? Mungkin kalau makan kan bahan yang rumit atau di sini. Kalau di sini susahnya itu marketing. Nah, soalnya seniman itu biasanya dia nggak begitu intermarketing. Dia biasanya produksi doang, tapi untuk pemasarannya dia nggak bisa gitu. Karena seni nggak ada nilainya soalnya. Jadi apa namanya? Bingung menilai. Jadi harusnya emang seniman itu ada manajernya harusnya. Jadi yang memasarkan produk. Memasarkan ada. Nah, harusnya seperti itu. Nah pertama menjual, kalau berwirausaha lah,
menjualkan seni-seni lukisannya semua. Itu menamai usahanya jenengan apa? Calik Art itu. Calik Art. Itu udah jadi apa namanya? Street brand. Nah kalau nambahnya ke paper quilling itu mulai 2014. Nah. Terpikir dari mana? Waktu itu ya lihat-lihat di apa namanya, di Pinterest itu ada satu lukisan yang menurut saya sangat bagus, ekspresif dan sangat bagus, dan itu ternyata dari kertas dan itu karyanya orang Rusia tapi dia mungkin di London. Itu karyanya bagus sekali dan saya terinspirasi dari situ, pengen mencoba bereksplorasi di situ. Loh, itu belajar sendiri, otodidak atau dari tutor atau gimana? Otodidak. Jadi di Indonesia kan ya hampir nggak ada lah yang menekuni paper quilling, kecuali bunga-bunga atau tulisan-tulisan itu banyak. Tapi untuk yang seni lukis atau lukisan, jadi namanya kan painting with paper. Jadi kita melukis dengan kertas. Bunga-bunga itu banyak, tulisan-tulisan banyak. Cuman yang untuk istilahnya lukisan jarang sekali. Ya, belajar sendiri, saya juga belajar sendiri. Melihat karya orang-orang itu, jadi saya terpikirkan, mungkin caranya seperti ini, mungkin caranya seperti itu. Terus bereksplorasi. Iya. Belajar sendiri sampai bisa jadi itu kira-kira butuh berapa lama? Ya sampai sekarang pun masih belajar saya, belum bisa. Tapi kan kadang kan kalau hitungannya dari orang awam sendiri sudah bagus lah. Maksudnya dari sampean pas memulai sampai kan kadang awalnya tuh kurang dalam. Kan kadang itu kan yang di katanya tuh gambar itu ada nyawanya. Kalau kita yang gambar itu kadang pas momennya itu memang masukkan, jadi orang kayak lihat gambar tuh ini jadinya kayak gini, kayak ada ceritanya. Jadi ini kalau di paper kan biasanya merambah ke situ pasti tetap menjalur kan di situ. Iya. Basicnya saya kan realis, jadi lukis realis. Saya bisa mungkin kadang itu juga realis gitu loh. Realis. Saya nggak tahu juga kadang-kadang seperti bernyawa itu juga nggak tahu prosesnya gimana. Saya berproses menurut insting saya gitu. Iya mungkin dari insting itu. Saya sering ketemu sama orang seni itu, kalau saya menggambar itu sebenarnya saya curhat. Gitu. Tapi saya nggak bisa mengungkapkan kata-kata, tapi saya cuma bisa mengungkapkan dengan gambar. Kalau menurut beberapa teman itu juga motifnya bisa dipaksakan kadang-kadang. Kata mereka seperti itu. Jadi karena sering terlatih, akhirnya dia juga kalau nggak gambar jadi ketagihan gitu. Jadi gimana gitu. Kalau saya dulu kan zamannya cuma karena setiap buku LKS sekolah, dulu LKS kan. Nah, LKS belakangnya mesti ada gambar. Sebenarnya itu kan bukan pengen yang gambar, enggak. Biar aku buka bukunya, kan ada gambar, suka buka mancing aja. Cuma setelah habis itu sekolah nggak ada LKS, nggak ada apa kan, itu sudah nggak ada kepikiran pengen gambar, nggak ada. Ketika ada kertas kosong buntu, walaupun ada contoh pun nggak bisa nemu terus gambar pun nggak bisa. Berarti misalnya hilang terus malah. Itu paper quilling. Quilling berarti 2016, 4 tahun. Itu pemasaran paling susah itu paper quillingnya apa seni lukisnya? Pemasaran semuanya, karena paper quilling juga media baru, terutama buat orang Indonesia. Jadi walaupun di luar gitu, biasanya untuk hadiah ulang tahun atau hadiah apa, paper quilling itu bagus. Mereka udah atau Natalan tuh udah umum gitu, memberikan hadiah paper quilling bentuknya boneka atau bentuknya
bunga atau nama itu udah biasa. Cuma di Indonesia masih jarang gitu. Jadi pemasarannya emang lebih susah di Indonesia. Jadi seni itu perkuli malah terkenal di luar benar. Iya. Luar. Kalau di Indonesia itu kebanyakan skate karena murah gitu ya. Skate pensil itu ya tar 30-an ribu udah dapet tuh, anak-anak suka jadi cepet. Karena itu orang Indonesia menilainya karena murah, bukan karena seninya bagus, seninya, sama memang karena murahnya. Kalau orang luar enggak, dia tahu ini seni, harusnya dihargai segini. Iya. Jadi mengapresiasi untuk orang Indonesia itu masih kurang terhadap seni. Makanya masih sedikit orang yang kolektor seni. Betul. Masih sedikit. Apalagi kalau seni-seni yang bagus kayak yang dari luar negeri kan udah ada kolektor seni. Yang rumahnya cuma isinya foto-foto doang. Padahal kalau kita lihat, orang awam lihat tuh foto biasa. Tapi orang yang tahu seni kan beda, estetikanya beda. Kalau kayak seni itu perizinan gimana sih? Ada nggak penjualan? Kan kalau dari makanan ada ini. Kalau seni itu ada sih? Nggak ada. Ya kalau pengamalan gambarnya sendiri? Misalnya kita menjiplak atau karya orang tuh, itu jiplak ya, nggak boleh. Membuat karya orang lain sebagai referensi kita itu juga nggak boleh. Itu berhubungan dengan copyright. Nah, untuk penjualan paling jauh sendiri kemana? Ke Amerika. Ya, itu di Colorado. Jadi secara nggak sengaja ada inbox masuk dari orang Amerika. Kita juga nggak berteman di Facebook. Dia kemarin pengen memesan sesuatu, mungkin memesan buat bosnya, memesan karya. Ya awalnya saya nggak nyangka juga. Jadi kalau itu serius gitu. Tapi saya kerjain juga karena saya emang perlu bereksplorasi lah, sebagai pengalaman. Gitu. Dia serius. Akhirnya ya sampai ditransfer duitnya juga. Ini totalnya berapa? $1,200. Berarti kalau dari sana ngirimnya ke sini dari cruise berarti? Apa iya, masih dari cruise. Jadi kalau ngirimnya sendiri mas? Ngirimnya ke sana? Pakai Etherpos. Berapa hari sebenarnya? 2 minggu mungkin ya. 2 minggu waktu itu ya. Nah, kira-kira itu ukurannya berapa? Ukurannya kayaknya 50 kali 60. Berarti yang marketing paling cepat di sosmed tuh di Facebook. Semua. Dari Instagram juga pernah. Tapi paling banyak Facebook. Ini karena Facebook udah lama. Iya betul. Nah, selain di Amerika, di Jogja, Jakarta, Lampung. Luar negerinya Malaysia, Singapura. Ya. Waktu itu saya masih di Bali, jadi saya bikin karya itu iseng-iseng. Juga saya itu kan bawa tamu dari Malaysia dan Singapura. Mereka beli. Jadi pas pameran berarti? Jadi saya mengantar tamu. Kan jadi kayak freelance lah. Jadi kayak freelance di sana. Dia beli tamu saya sendiri. Nah kalau pameran sendiri? Pameran dari Kediri, di Jogja, Surabaya. Kalau skalanya nasional, kalau skala internasional pernah? Belum. Ya, semoga bentar lagi. Amin. Nih, kalau seni itu sendiri tuh ada komunitasnya ya? Ada. Di Kediri ada komunitasnya banyak. Apa namanya? PKR. Berupa Kediri Raya. Nah, itu setiap kegiatan di komunitas itu sendiri kegiatannya atau cuma ngumpul sharing gitu? Ya, karena kita bikin pameran bareng. Pameran. Pameran bareng terus ya
kebanyakan info, ada yang info, ada informasi, ada lomba apa di mana, lomba mural misalnya, atau kompetisi apa, ada pameran apa, kita tahu. Iya Pak Keling sendiri Keliling masih udah banyak belum di Kediri pelakunya? punya ada, saya tahu ada satu di Ngurah, tapi dia emang spesialisnya bunga-bunga. Spesialis bunga-bunga dari kertas di gulung-gulung itu. Untuk sekarang corona. Lah untuk dampak dari corona sendiri untuk apa, penjualan karya sama ini? Ya lumayan berdampak sih, karena akhirnya pameran offline-nya harusnya kita ikuti jadi ada itu, ditiadakan, ditunda. Tapi masih ada pameran online. Online paling sering apa yang baru-baru ini? Baru-baru ini ya GBSRI itu. GBSRI itu apa ya? Singkatannya apa sih? Itu skala nasional ya? Nasional. Sengganya di mana? Di Bandung. Di Bandung. Dari Kediri sampai aja kalau ada teman-teman lain? Ada banyak. Lah masuknya ke pamer itu dari apa, di lingkungan teman-teman atau diundang langsung? Direkomendasikan dari teman, masuk ke grup, akhirnya kita di grup WA itu kita store-nya karya di situ. Nah, kalau seni sendiri setelah sekian lama sampai menjalani seni, membuat karya-karya itu, omset per bulan tuh gimana? Kalau seni nggak bisa diukur omset per bulan berapa gitu ya, karena seni itu memang sesuatu yang abstrak, nggak tentu gitu. Kadang apa yang kita hasilkan hari ini bisa terjual beberapa puluh tahun kemudian gitu. Jadi nggak ada patokan, nggak bisa diprediksi. Tapi kalau setiap bulannya cukup lah. Cukup, alhamdulillah. Seandainya ada teman-teman yang baru untuk memulai seni, itu sarannya sampean gimana? Saran saya ya untuk teman-teman yang punya bakat seni, jangan terpaku pada satu media, misalnya seninya di kanvas atau akrilik di kanvas. Kita coba media yang lain, karena banyak barang kita banyak yang bisa dijadikan karya seni. Plastik, kertas, banyak gitu, sampah-sampah, bahkan saset dari pembungkus makanan itu pun bisa untuk karya seni. Jadi harus berani membuka ke jalur yang gak aman. Iya, betul. Jangan nyantai di jalur aman doang. Iya. Itu rezeki bisa lah. Terus kita juga bisa memanfaatkan barang-barang yang terbuang gitu loh. Recycle seperti daun kering pun bisa, daun kering atau pelepah pisang juga bisa buat karya seni. Oh ya, saya pernah lihat tuh cangkang telur bisa. Itu juga bagus. Karena sesuatu dari alam itu punya tekstur yang bagus gitu loh. Teksturnya alami. Pernah nggak membuat sesuatu yang emang konsepnya dari alam kayak foiling tapi remake kayak di kombinasi sama kayak gitu pernah? Belum. Saya pengennya apa ya? Kalau dari alam itu perlu proses. Nah, prosesnya bisa dari pengeringan atau mungkin pewarnaan atau apa. Itu kan perlu proses yang lebih banyak lagi. Kalau kertas kan kita tinggal pakai. Nah, kalau kertas sendiri berarti juga kita memanfaatkan itulah barang bekas. Bisa. Majalah bekas, buku telepon bekas atau apa yang bekas, yang undangan bekas pun bisa. Bisa kita manfaatkan. Tinggal lihat warnanya ya. Iya. Kita kombinasi warnanya gimana. Iya. Oke, terima kasih Mas. Semoga usahanya, karyanya tetap lancar dan semakin besar. Amin. Alhamdulillah. Dan semoga obrolan ini bisa membantu teman-teman atau teman-teman itu yang bingung gimana seni, dia mau lakuin apa, mau karyanya mau dibuat apa, yang jiwanya sama seni. Iya. Soalnya
kemarin yang menang di UOB itu hadiahnya 50 juta itu hadiahnya. Tas kresek. Karyanya dari kertas kresek itu dibuat sebuah karya yang dia menang di situ. Nah, kayak gitu. Cuma kadang di daerah kita sendiri tuh kurang tempat, kurang wadah. Kalau kita mau bikin sesuatu bingung. Apalagi kita membuat kreativitas kita muncul tuh nggak ada tempat. Nah, semoga dari obrolan ini ada teman-teman yang nyangkut satu bisa nanti berkunjung ke sampean, bisa jadi tutor alhamdulillah. Semoga membuka pintu rezeki masing-masing. Amin. Ya sekian untuk saat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.